Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mereka yang percaya pada akal sehat dan NKRI patut bergembira. Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Darat, dibebaskan dari tuntutan penodaan agama akibat pernyataannya Tuhan bukan orang Arab. Jenderal Dudung adalah salah satu simbol utama perlawanan terhadap gerakan Islamis radikal. Karena itu dia menjadi sasaran tembak kaum sumbu pendek. Di akhir Januari lalu, Jenderal Dudung diadukan ke Pusat Polisi Militer oleh sekelompok orang yang menamakan diri Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama atau KUHAP APA. Mereka menuduh KSAD melanggar etika dan hukum. Mereka menganggap pernyataan Jenderal Dudung bahwa Tuhan bukan orang Arab syarat dengan tindak pidana formal. Puspom sudah melakukan penyelidikan secara intensif dari tanggal 9 sampai 22 Februari. Mereka mengundang pelapor, saksi, serta meminta keterangan ahli hukum pidana, Kominfo, dan 2 ahli bahasa Indonesia dari UI. Berdasarkan itu semua, Puspom menyatakan tidak menemukan ada unsur perbuatan tindak pidana seperti yang dilaporkan. Puspom memutuskan kasus tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Disimpulkan, pernyataan Tuhan bukan orang Arab tidak mengandung muatan penodaan agama. Begitu juga berdasarkan pendapat para ahli bahasa, pernyataan Tuhan bukan orang Arab tidak bermakna mensejajarkan Tuhan dengan manusia atau makhluknya. Keputusan Puspom ini luar biasa melegakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kaum Islamis radikal untuk berhenti melumpuhkan akal sehat. Coba kita tengok kembali kasusnya. Dudung menyampaikan pernyataan itu pada saat diwawancara Deddy Corbuzier di talk show kanal YouTube-nya. Dudung bercerita soal cara dia berdoa. Menurutnya, kalau dia berdoa setelah sholat, doanya simpel saja dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena Tuhan kita bukan orang Arab, ujar Dudung. Dia menambahkan, saya pakai bahasa Indonesia ya. Tuhan ya Allah, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang. Itu saja doanya. Itu saja. Penjelasan sang jenderal sangatlah masuk akal. Dia ingin mengatakan bahwa komunikasi dengan Tuhan itu sederhana. Gunakan saja bahasa yang biasa kita gunakan. Tidak usah capek-capek berdoa dengan bahasa yang tidak kita kenal. Tuhan itu maha besar dan maha tahu kok. Dia tentu paham kalau kita berbicara padanya dengan bahasa ibu kita sendiri. Perlu juga dicatat bahwa dia mengatakan doa berbahasa Indonesia itu dia ucapkan seusai sholat. Jadi doa dalam sholatnya tetap dalam bahasa Arab, tapi doa sesudah sholat dalam bahasa Indonesia. Buat Anda yang bukan Muslim, perlu saya jelaskan. Ada tradisi dalam ibadah umat Islam bahwa setelah selesai sholat masih ada doa-doa tambahan. Nah, tambahan doa-doa ini bisa panjang. Dan banyak diantaranya harus dihafal dalam bahasa Arab. Seringkali umat Islam yang membacanya tidak paham artinya. Tapi ya karena dianggap lebih bernilai kalau dibaca dalam bahasa Arab, jadinya banyaklah Muslim yang mempraktekkan baca doa berbahasa Arab semacam itu. Dudung bersikap berbeda. Dia bilang kalau Tuhan toh mengerti bahasa Indonesia, kenapa doa orang Indonesia tidak diucapkan dalam bahasa Indonesia saja? Sikapnya sangat jelas, sederhana, dan mencerahkan. Tapi itu ternyata langsung menimbulkan amarah kaum garis keras. Salah satu ulama yang berkomentar pedas adalah Samsi Ali, orang Indonesia yang kini menjadi imam di Islamic Center New York, Amerika Serikat. Melalui Twitternya, Samsi marah-marah. Menurutnya Tuhan memang pastinya bukan orang Arab. Jadi Tuhan tidak dibatasi oleh kebangsaan, etnis, ras. Samsi menyatakan Tuhan tidak perlu dikaitkan dengan etnis dan bangsa tertentu. Bapak Jenderal berdoa pakai bahasa apa saja tidak masalah, tapi tidak perlu Tuhan dikaitkan dengan etnis atau bangsa, ujarnya. Celotehnya lagi, Tuhan bukan orang Arab, bukan Melayu, bukan India, bukan Afrika, dan juga bukan Nusantara. Tuhan itu Rabbun Nas, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, Tuhan semua manusia dan bangsa. Selain Samsi, ada pula sejumlah tokoh lain yang marah, dan yang terakhir adalah kelompok KUHAP APA. Kemarahan Samsi dan kawan-kawan itu sangatlah tidak logis. Baca konteks pernyataan Dudung dan tanpa harus menjadi jenius pun, kita tahu bahwa dia tidak sedang menyamakan Tuhan dengan manusia etnis manapun.
Dia sedang menjelaskan mengapa dia memilih berdoa tidak dengan bahasa Arab. Kok bisa-bisanya dia dianggap menodai agama ataupun menyamakan Tuhan dengan orang. Tapi kalau dipikir-pikir, kemarahan orang-orang itu mungkin bukan karena mereka tidak paham. Respon Samsi Ali dan kawan-kawan itu mungkin sekali datang dari kemarahan ketika ada tokoh penting seperti Jenderal Dudung memisahkan identitas kearapan pada Islam. Mereka adalah orang-orang yang percaya pentingnya membangun umat Islam Indonesia yang melandaskan diri pada syariah untuk membangun negara Islam di masa depan. Dan untuk itu, umat Islam harus kembali ke akar Islam, yaitu Islam yang berkembang di tanah leluhur Islam, yaitu Arab. Mereka membenci gagasan Islam Nusantara. Karena itu mereka membenci Dudung. Dalam pandangan saya, Jenderal Dudung memang adalah tipe pemimpin yang kita perlukan bila kita tetap bertahan memperjuangkan NKRI. Dudung berulang kali mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan keluasan wawasan keagamaan dan kebangsaannya. Saat mengunjungi Batalion Zeni Tempur di Bandung, September lalu, Dudung meminta prajurit TNI agar tidak fanatik berlebihan terhadap suatu agama karena semua agama itu benar di mata Tuhan. Ini juga menimbulkan respons keras di berbagai WA group beredar hashtag waspadai Neo PKI, bangkit dan semacamnya yang dikaitkan dengan pernyataan Dudung. Yang paling keras serangannya terhadap Dudung adalah Refli Harun. Refli menuduh pernyataan Dudung itu bersifat murni politik dalam rangka menyenangkan hati pemerintah Jokowi yang memang anti-Islam. Refli menuduh Dudung selama ini sudah menunjukkan indikasi dukungannya terhadap sikap keras pemerintah terhadap kelompok Islam, misalnya dengan melakukan penurunan baliho Rizik Syihab atau hadir dalam rilis kasus pembunuhan 6 laskar FPI. Dudung sendiri kalem-kalem saja mengomentari respons tersebut. Klarifikasinya semakin menunjukkan dia itu memang bijaksana dan berwibawa. Dalam penjelasannya, ucapan soal semua agama benar di mata Tuhan itu ia keluarkan sebagai panglima, bukan ulama. Dia mengucapkan itu semata-mata untuk menjaga toleransi antar umat beragama, sekaligus menciptakan kerukunan antar umat beragama demi solidaritas anggota Kostrad. Masing-masing pemeluk agama pasti meyakini agamanya yang paling benar dan terima Tuhan, katanya. Oleh karena itulah bisa disimpulkan dari masing-masing agama bahwa di hadapan Tuhan semua agama benar. Ia menyatakan dia memiliki banyak anggota dari banyak pemeluk agama berbeda. Saya ingin anak buah saya jangan sampai terpengaruh dengan pihak luar di dalam beribadah, ujarnya. Jangan sampai ada fanatisme berlebihan dan kemudian menganggap agama tertentu benar sementara agama yang lain salah. Seperti saya katakan, Jenderal Dudung adalah contoh pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan dan keberpihakan pada keberagaman yang tinggi. Karena itu, keputusan Puspom untuk membebaskan Jenderal Dudung dari tuduhan penodaan agama adalah berita yang membahagiakan bagi kita yang percaya pada NKRI dan Persatuan Indonesia. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.